Yang ini sekaligus pengimbasan. Saya mengambil tema tentang budaya positif di SMA Negeri 1 Kisaran. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kisaran. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala SMA Negeri 1 Kisaran. Dan saya hormati, yang saya sayangin rekan-rekan sekalian, keenam akan melakukan pengimbasan tentang budaya positif. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang beberapa hal tentang budaya positif di yang pertama. Di sini budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid. Salah satu unsur utama dari budaya positif adalah disiplin positif sebagai salah satu wadah menciptakan budaya positif yang berhubungan dengan kurikulum Merdeka Belajar yang ketika PK Hajar Dewantara, bagaimana kita menuntun murid ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Jadi yang selanjutnya, bagaimana tentang menciptakan atau pembentuk. Nah, yang pertama, di sini saya mengambil tema tentang keyakinan kelas. Mungkin kita sebenarnya, saya tidak mengguruin atau mengajarin. Sebenarnya sudah ada beberapa hal yang kita buat selama ini yang baik, ya. Jadi cuma tidak dituangkan sebenarnya, tidak dituangkan. Tapi juga saya di sini juga ketika belajar tentang budaya positif ini, ada hal-hal yang kita kadang kok udah begini ya, kok begini. Tapi ada hal-hal baik yang misalnya kalau dulu kita suka seperti ini, oh rupanya harus dituliskan sebenarnya. Di sini kalau di dalam pendidikan guru penggerak ini, di sini tidak ada istilah namanya hukuman. Nanti kita masuknya ke restitusi apa. Jadi di sini ketika kita masuk kelas, kita berikan dia seperti keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Mungkin kita ini sudah buat, ya, ketika masuk ke kelas, ternyata dari situ nanti kita ada misalnya murid-murid yang terlambat ke apa, kita tanyakan langsung aja, ini kamu terlambat, apa kesepakatan kita dulu, seperti itu. Itu nanti intinya kesana. Salah satu dampak dari keyakinan kelas ini yaitu membuat ya kita dengan kesadaran, ya. Jadi kalau misalnya kedua belah pihak sebenarnya, kedua belah pihak antara guru dengan siswa di kelas. Saya kalau membuat terpaksa buat di ruangan praktek dan di ruangan kelas. Nah, beda-beda pula. Kalau di ruang praktek itu kadang harus dibuat lagi kesepakatan kelas. Jadi kayak di ruang kelas beda lagi gitu. Jadi ada hal-hal yang kita sepakatin bersama-sama. Walaupun seperti itu, ya kita nanti ke lapangan, di lapangannya mungkin tidak berjalan mulus. Tapi begitulah ya. Kita sebagai guru ini ya memang harus sabar-sabar dengan anak-anak kita, dengan murid-murid kita. Kalau nggak dibilangin setiap hari lupa. Seperti kalau misalnya buang sampah aja kan kalau nggak diingatin, seperti yang di atas sana itu kalau sampahnya di tangga, kalau kita nggak cerewet nggak dibuang-buang. Dan kemarin udah ada ditempelkan, kalau nggak saya kemarin, cuma fotonya hilang karena HP saya juga rusak. Itu ada kertas-kertas dilarang buang sampah di sini, tetap juga dicabut. Nah, tapi alhamdulillah beberapa seminggu aja yang berhasil, tapi kena dicabut, udah berkurang lagi. Tapi untuk saat ini kebersihan di sana sudah berkurang, tidak seperti dulu lagi. Mungkin yang guru-guru yang naik ke atas mungkin paham itu. Ya boleh lihat ke depan tangga itu kan suka membuang sampah di situ. Tapi sekarang udah berkurang.
Nah, tujuannya murid dalam menentukan kelas yang diimpikan sehingga murid lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama-sama. Kemudian menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan guru. Nah, ini beberapa contoh ya. Mungkin ada beberapa tambahan lain. Eh, ini mungkin biasa kita lakukan. Contoh keyakinan kelas, berdoa sebelum dan sesudah, izin permisi. Ya ini harus kita buat sebenarnya di apa namanya ditempel atau kita buat. Mungkin guru-guru beda-beda mungkin kesepakatan kelas. Ya, salah satunya contoh. Saya buat kesepakatan kelas ini susahnya. Ya, kalau mereka sepakat gitu. Itu udah terlalu lama juga 10 menit. Karena kita lah kalau kita eh, ini yang saya ya, jadi mungkin ibu-ibu mungkin beda lagi kesepakatannya. Ya, ini kan contoh. Kayak kemudian satu lagi ini saya ada berkesempatan tidak membuli kawannya. Ini mungkin saya lupa masukkan tapi di apa namanya di tempat saya nanti ada lagi yang ini kok di ruang lab. Ini kesepakatan di ruang lab ya. Jadi masing-masing ada. Jadi ini ada lagi beberapa yang apa yang ya kita sepakat lah kalau anak-anak setuju karena mereka iya aja memang. Cuma adalah mas. Tapi alhamdulillah untuk kalau kita nggak kita sampaikan nanti kita salah juga kan belum ada peraturannya apanya gitu. Salah juga kita kalau kita belum kita buat seperti ini mereka hanya tahu peraturan sekolah. Oh buat ini jangan ini tapi kan dilarang juga. Kemudian contoh ya ini menjaga kebersihan, menjaga properti itu biar menjaga kalau misalnya dia terlambat sebenarnya contoh kemarin ada yang terlambat masuk ya udah pak kami nyapu ya udah nyapu dia ya 2 orang itu biasanya mau membiasakan juga mereka itu kalau misalnya terlambat dibuat seperti ini gitu sebenarnya saya nggak kalau misalnya hukuman fisik kita nggak ada lagi hukuman fisik jadi kita konsekuensinya aja yang ada jadi kalau misalnya ada yang bermasalah konsekuensinya apa gitu. Jadi apa kira-kira kalau kita misalnya bahasa hukumnya kan hukuman kalau bilang anaknya sebelum bahasa umumnya lah ya buat ini gitu atau misalnya disuruh saya nanti mau ini ya nggak apa-apa itu termasuk konsekuensi jadi istilah di barat sini kita nggak ada namanya istilahnya hukuman yang memberatkan contohnya misalnya Pak Budi terlambat anak-anaknya udah Pak kami lapangan lari aja 2 kali ya udah nggak apa-apa gitu jadi nggak hukuman fisik seperti kita dulu lah ya sekolah kan nggak ada seperti itu jadi di sini kita buat hukuman sesuai kesepakatan apa kesepakatannya jadi sebelumnya kalau kamu ini apa konsekuensinya gitu aja ya seperti gratis eh, dan juga tidak seperti membalikan telapak tangan terus terang saya akui juga ini contoh-contoh keyakinan kelas dan ini antara hukuman konsekuensi dan restitusi dan situ mungkin agak kurang jelas ya mungkin karena udah saya kecilin sebenarnya ada beberapa slide ini biar gampang ternyata hukuman itu termasuk identitas yang gagal kemudian yang benar itu misalnya konsekuensi dan restitusinya restitusi ini ada tahapan-tahapannya ini mungkin nanti bisa disampaikan ya jadi ada durasi lagi tertentu mungkin yang lain jadi ini yang saya sampaikan bahwa hukuman itu sesuatu yang menyakitkan jadi anak-anak itu kalau hukuman itu nanti terasa menyakitkan memang kita tidak menghindari hal seperti itu kemudian konsekuensi dan restitusi ini yang sebenarnya yang kita jalankan kalau konsekuensi itu netral ya yaitu apa hukuman istilahnya dari hukuman itu sebenarnya bukan hukuman tapi konsekuensi itu tadi suruh melari supaya apa menyapu pak kemudian kemarin ada juga saya anak-anak ngambil HP jadi kalau misalnya dapat lagi main game ya udah pak HP-nya kita seminggu ini
diskusi sebenarnya termasuk salah satu salah satu bentuk budaya positif selain yang tadi. Kemudian misalnya ada penguatan itu tadi mungkin, nah ini satu lagi ya tentang budaya positif ya. Jadi kalau anak-anak kita Bu di dalam kurikulum Merdeka ini sebenarnya nggak ada yang di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu satu lagi bahwa setiap anak itu mempunyai bakat sebenarnya, cuma mereka aja yang belum menemukan bakatnya. Jadi di awal sebenarnya kalau kita di semester awal ada kompetensi diagnostik, tapi itu nggak pernah kita jalankan. Ternyata ada beberapa murid yang memang ketika butuh perlakuan khusus. Saya kemarin sudah mencoba, ada beberapa siswa yang butuh perlakuan khusus. Ketika sekawannya sudah selesai semua, mereka memang ada juga yang nggak mampu tentang materi itu. Itu dia termasuk budaya positif. Ya guru juga lah ya. Kita maka tidak semua ratakan, yang satu suka matematika, yang satu suka olahraga. Yang olahraga pun tak bisa lari juga ada kan Mbak Budi. Pokoknya cuma olahraga yang lain. Lari tak mau dia, capek. Seperti itu rupanya. Oke. Kemudian ini tadi udah ya dibuat komunikasi itu kita yang buat di murid dengan guru. Nah ini mungkin contoh-contoh sebenarnya banyak ya yang diterapkan oleh kawan-kawan kita juga yang di depan salam, itu termasuk budaya positif. Ya ini bermain dalam hal positif. Ibu-ibu kalau misalnya di kelas itu mengadakan misalnya menyanyi surangannya nggak apa-apa. Istilahnya 5 menit 10 menit ya. Istilahnya kalau apalagi orang udah jenuh ya dibuatnya. Jadi tidak harus ini. Kemudian yang misal ice breaking, mungkin kena yang guru-guru mungkin tahu ice breaking. Ya, jadi kita beratkan aja ice breaking. Ya seperti anak-anak pun sebenarnya kita nggak apa-apa. Ya, sekali kita perlu terapkan seperti itu. Kayak seperti anak-anak lagi seperti itu. Ya kalau ada yang mau minta menyanyi, kasihkan aja dulu semua. Udah nanti baru masuk, nah, seperti itu. Nah itu aja yang ini nanti mungkin untuk restitusinya ini contoh ya, contoh penerapan, contoh ini gambaran ya, bahwa kalau kita mau membuat restitusi itu ada menstabilkan identitas, apa masalah, ini kayak seperti guru BK kita nih, kalau segitiga restitusi ini kayak guru BK. Jadi kalau ada siswa yang bermasalah, kita harus kita tahu apa masalahnya, identitasnya dulu. Kemudian apa tindakan yang salah itu apa kita lakukan, kemudian keyakinan yang kita telah buat, nah, seperti itu aja. Nah contohnya ini saya dalam bentuk video, tapi itu mungkin banyak kasus ya. Ini lebih banyak kasus ke BK sebenarnya. Cuma kita di segitiga restitusi itu bagaimana kita bisa juga kayak seperti permasalahan siswa itu kita tangani sendiri dulu sebelum masuk ke ranah yang berikutnya. Bagaimana kita menyelesaikan masalah kita dengan guru dengan muridnya gitu. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk langsung ya, walaupun kita juga kerjasama dengan BK. Kan istilahnya kalau kita ada masalah kan langsung udah masuk lapor, udah panggil orang tua. Ya seperti itu juga. Kita harus tahu juga identitas masalahnya apa. Jadi untuk di guru penggerak ini bagaimana kita mengengarai kegiatan atau permasalahan si siswa sebelum kita mengambil tindakan. Nah ini contohnya mungkin dalam bentuk video ya, mungkin ada di YouTube saya kalau yang sudah menonton. Ini contoh apa ya? Lupa saya apa? Ini yang contoh video yang
untuk video aja ya. Kalau komunikasinya kurang apa, ini actingnya memang yang kurang. Ini contoh kalau misalnya apa, actingnya aja mungkin yang kurang. Ya, silakan masuk. Ini masalah lemparan misalnya. Karena di sini kita pertama ya apa lo mau menstabilkan identitasnya dulu. Jadi nggak langsung gitu ujuk-ujuk gampangnya kamu salah. Ada punya hapus. Jadi kita harus tahu dulu apa masalahnya, kita tahu apanya. Agak kurang apa. Ini komunikasi langsung dia, nggak pakai dubbing memang. Nggak pakai dubbing. Satu lagi dua kasus, satu kasus pakai dubbing memang. Nah, setelah dilihat kurang dubbing. Panggil lagi anaknya kasihan. Masih dipanggil komunikasi. Satu lagi pakai dubbing. Ini Dimas dan Aldi. Ya sebenarnya mereka ini sebenarnya tidak apa ya, tidak nakal ya, cuma memang ya apa, Salah anak. Kurang pembinaan. ya itu memang ya kurang ya. Tapi kalau di mungkin ada hal-hal tertentu kenapa mereka bawa apa lompat pagar. Jadi kita harus tahu juga apa masalahnya. Kalau misalnya lompat pagar itu masalahnya juga. Sentuhan. Karena kan kalau kita kan kadang-kadang kalau misalnya apa langsung udah panggil BK aja langsung, nggak tahu masalahnya seperti apa. Ya, banyak sih anak-anak yang terpaksa dari memang kalau tingkat keapanya sebenarnya nggak nakal banget amat gitu ya. Kalau misalnya anak-anak yang baik kali itu mungkin susah juga. Ya, dia termasuk kalau bakatnya sebenarnya dia latihan karate tiap malam apa yang di malam hari di sini. Dimas. Istilahnya ada kegiatan ekskul di luar dia ada. Kita nggak tahu juga sebenarnya anak-anak ini ada juga sih bakat-bakat terpendam cuma kita nggak tahu. Yang kita tahu kan orang yang apa aja yang berani. Siswa itu kan kalau misalnya nggak berani susah juga misalnya ke depan ke apa. Yang nggak bisa ngomong pun ada. Ada. Ini kolaborasi dengan GK sebenarnya nanti. Ini contoh kasusnya. Masuk. Ini dubbing ya. Suaranya terasa di dubbing. Suaranya. Ada apa ya, Pak? Apakah sudah tahu mengapa kamu saya panggil ke ruangan Bapak? Tidak tahu, Pak. Didamping ya. Dubbing. Rekan-rekan kamu, khususnya siswa perempuan dan itu Bapak akan perihal kelakuanmu. Ini maklum, bahwa kamu sedang Indonesia nah. Mereka dan menyembunyikan akhir kamu lain. Percakapan itu sudah banyak. Apakah pengaduan mereka ini? Tidak ada ya nih, membuat bahasa kampanye itu istilahnya. Ini aja lah. Nanti Bapak panggil para korban dan saksinya kita Udah. Iya, Pak.
Mungkin kamu senang melakukannya hanya untuk bersenang-senang atau bercanda. Coba apa alasan kamu untuk melakukan hal tersebut? Benar Pak, saya melakukan ini hanya untuk bersenang-senang, tidak ada maksud lain seperti mencuri atau sebagainya. Apakah kamu tahu dirimu dalam masalah sekarang? Iya Pak. Baiklah, Bapak dulu pernah juga melakukannya sama seperti kamu. Bapak di sini bukan untuk menghukum, hanya untuk mencari tahu kebenaran apa sebenarnya yang diceritakan oleh teman-teman, benar atau tidak. Mungkin kamu merasa bahagia melakukan hal tersebut, tapi dampak negatifnya bisa seperti kamu nanti tidak bisa bersenang-senang. Bisa lihat kamu merasa senang melakukannya, tapi yang kamu lakukan Iya Pak. sekarang apa yang Sikap baik satu sama lain dan saling menghargai orang lain. pendekatan keyakinan kelas kita. Soalnya persoalannya sudah ada laporan BPK. Nanti saya sampaikan hal ini kepada Ibu Rizka. Saya meminta maaf di hadapan teman-teman saya yang khususnya kepada siswa perempuan yang menjadi korban dan meminta Bapak selaku wali kelas dan BK Ibu Rizka sebagai saksinya bahwa perbuatan saya ini tidak akan terulang kembali sebagai bentuk tanggung jawab saya yang telah melakukan kesalahan selama ini. Oke, kalau begitu besok Bapak akan ke kelas bersama Ibu Rizka untuk menyampaikan hal ini di hadapan teman-temanmu. Dan sekarang kamu boleh masuk kembali ke kelas. Pada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah ikut melakukan pengimbasan pada sesi calon guru pengimbasan guru penggerak. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaat untuk kita semua dan untuk kegiatan pembelajaran kita berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan MGMP seperjuangan kita, walaupun pada siang hari ini kita mendapat undangan banyak yang tidak boleh hadir. Mungkin ada sesuatu hal yang menghambat atau mungkin pekerjaan yang lain sehingga teman-teman kita yang lain tidak bisa hadir. Baiklah, di sini seperti yang kita bicarakan tadi, mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh saya tentang kegiatan sebenarnya aksi nyata yang mungkin bisa untuk pengimbasan ke kita dan saling belajar praktek baik mungkin nanti ke depannya ke sekolah-sekolah yang mana tahu kawan-kawan kita yang nanti mungkin yang mendaftar IDP di angkatan berikutnya bisa lulus, mungkin sebagai modal awal untuk bagaimana sih kegiatan CDP yang akan datang. Di sini izinkan saya untuk melakukan pengimbasan ya berhubungan dengan modul budaya positif pada MJTC SMA Kabupaten Asahan. Nah, apa itu budaya positif? Ya, budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan. Nilai kebiasaan yang berpihak kepada murid agar sehingga murid tersebut berkembang dan menjadi pribadi yang kritis
Jadi di dalam tujuan filosofi THR tersebut, ya bagaimana sih menciptakan wadah atau agar murid-murid ke depan itu menjadi berpikiran kritis dan berbudaya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, seperti itu. Nah, dari apa-apa yang disampaikan di sini, karena di awal memang ketika kita belajar CGP ini nanti, ya pertama kali yang dipahami tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, seperti itu. Sama seperti kalau kita belajar ke PMM yang didapatkan tentang Merdeka Belajar, itu ada beberapa filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebenarnya mirip-mirip, ya. Kalau di PMM itu sebenarnya mirip dengan yang ada di sini. Cuma tentang budaya positif bukan mungkin yang lebih apa namanya, ada situ namanya ada segitiga restitusi yang mungkin yang harus disampaikan. Nah, ada di dalam budaya positif ini mungkin kita banyak sedikit keliru ya pada kegiatan kita kelas di pembelajaran khususnya kepada siswa di kelas. Di sini tentang pembentukan keyakinan kelas namanya atau kesepakatan kelas. Jadi di dalam pendidikan CGP ini ada namanya bagaimana sih kita sebelum kita di kelas itu kita ada kesepakatan dengan siswa kita, murid kita. Ya, ada kesepakatan dengan murid kita bagaimana mereka akan bertindak siswa dengan guru ke depannya. Jadi ada untuk perubahan terbentuknya tingkah laku mereka sebenarnya. Ini sebenarnya kalau kita melakukan berdasarkan karakter, jadi kena siswa itu sebenarnya berdasarkan. Selamat datang Ibu. Silakan duduk, mungkin teman-teman kita yang datang, terima kasih. Ada beberapa hal dalam pembentukan keyakinan kelas yang berhubungan dengan budaya positif, khususnya tentang pembelajaran kita. Dan di awal salah satu contohnya mungkin ada yang sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, atau yang mungkin baru yang mendengar tentang kesepakatan kelas. Saya juga ketika mengikuti CGP ini baru mendengar namanya keyakinan kelas. Dia rupanya beda dengan peraturan sebenarnya. Kalau peraturan kan kita kan yang membuat. Tapi kalau keyakinan kelas ini antara siswa dengan guru. Misalnya ketika mau anak permisi itu harus kita tuangkan di dalam bentuk dokumen ya, bentuk dalam bentuk kalimat, jadi tidak kata-kata aja. Jadi seperti jadi dia bentuk tulisan. Jadi biar terbenam di dalam pikiran mereka. Kalau bisa pun nanti itu ditempel sebenarnya di dalam kelasnya. Cuma setiap beda guru kan beda-beda nih. Ya, banyak. Nanti kita belajar di situ. Nanti ya bisa ambil positifnya aja kan. Ya karena kita guru pun jadi tujuan yang pertama sebenarnya keyakinan kelas, tujuan yang pertama tuh menciptakan pembelajaran yang terpusat pada murid. Nah, kita kan sudah ketika sudah belajar itu kan filosofi, apalagi kurikulum merdeka ini ya salah satunya kan berpusat kepada murid. Jadi guru hanya sebagai fasilitator aja sebenarnya. Itu tujuannya sebenarnya seperti itu. Pokoknya ujung-ujungnya sama seperti kalau misalnya hasil ketika yang di SMA 2 kemarin, hasil asesmen kemarin nasional itu ujungnya ke guru juga, ya murid ya, dan itu siswa. Nanti ujung tombaknya apa yang mau diperbaiki?
Yang diperbaiki di situ ternyata gurunya juga. Jadi kemarin waktu di SMA 2 itu kegiatan SMA 2 tentang asal bentuk rapor pendidikan itu ya guru dengan siswa. Yang diperbaiki apa? Ya gurunya gitu. Jadi ada salah satu memperbaikinya dalam bentuk pelatihan. Nah, itu salah satu indikator apanya di dalam bentuk pelatihan seperti dalam PPN dan pelatihan-pelatihan yang lain. Nah, itu waktu kegiatan di SMA 2 tentang hasil mutu pendidikan. Nanti seperti itu juga. Jadi memberikan komunikasi ya kita namanya komunikasi apa ya, komunikasi antara murid dengan siswa itu seperti apa. Nanti ujung-ujungnya nanti kalau ada segitiga institusi itu sebenarnya kita sebagai apa namanya pemimpin ya, atau istilahnya ke arah itu misalnya kalau saya ini kan kebimbingan ya. Jadi sebelum kita menghukum ternyata nggak ada namanya hukuman seperti itu. Nah, ini contoh banyak sebenarnya. Kalau saya 2 buat, pertama di kelas, satu lagi di ruangan. Jadi ketika di kelas beda lagi perlakuannya, ketika di ruangan lab praktik beda lagi perlakuannya, beda-beda. Nah, kalau anak-anak ingatnya cuma di lab aja, karena kalau di kelas ini kan banyak semua guru, ya beda-beda. Makanya saya bilang, berarti setiap guru itu kan beda-beda. Kalau saya memang kalau di contoh begini, kita kalau yang lain ya kan, ketika murid kan nggak boleh terlambat nih masuk. Ini khususnya kalau main. Kalau pas ke pertama biasanya jarang yang satu dua ya terlambat gitu. Yang sering itu ketika keluar main, pulang masuk lagi. Itu paling lama mereka itu kan jadi nanti jauh waktu antri lagi. Nah itu saya buat kan 15 menit saya tambah lagi waktu 10 menit untuk bisa masuk ke kelas kan kurang apa namanya itu kebijaksanaan oleh seorang guru. Nanti daripada kamu terlambat daripada orang-orang kan saya juga senang juga ada waktu 10 menit lagi biar masuk ya. Cuma masalahnya kan teman-teman atau yang lain juga saya perhatikan seperti itu kok. Kalau bel, apakah mereka sudah membuat kesepakatan? Masih nggak tahu. Berarti kalau di sini kita bel, gurunya bukan langsung masuk sebenarnya, nunggu juga memang. Pada capek-capek sama murid, ini harus balik kesepakatan. Itu selesai, bel masuk, tambah 10 menit lagi. Kamu bukan peraturan saya, itu bijaksana saya. Dan mereka pun suka senang juga gitu. Mungkin mereka senang, daripada kita sakit kepala hukum nggak boleh bu. Terus terang kita hukum nggak boleh. Jadi caranya itu kita berkesepakatan kelas bagaimana hal itu baik untuk murid, baik juga untuk gurunya. Sekarang belum tentu juga baik untuk yang di atasnya. Saya nggak tahu lah, mungkin ternyata selama ini nggak ada masalah. Nah kalau dilihat dan lagi saya buat untuk karena apa kan mungkin kalau dilihat apa namanya menjadi juga pelaporan jangan otak-atik jangan menjahit kawannya peralatan kita pasti ada 1-2 tiang ada 1-2 itu nggak kita buat itu aja pun ada kayak gitu. Makanya memang nggak sekerat apa itu kegiatan kita itu nggak seperti memberikan telapak tangan, memang harus bertahap. Apalagi karakter kita itu yang dari SMP itu banyak berbagai macam, tingkahnya berbagai macam. Ada yang alhamdulillah, ada yang naudzubillah. Tapi ya begitulah. Itulah anak didik kita ya. Jadi bagaimana ternyata banyak juga kadang orang yang hal-hal yang seperti itu ternyata itu yang membela kita tuh nanti ke depan. Bapak, tentunya anak-anak yang bapak, yang kalau kita nggak tahu, kita nggak tahu kan, seperti ternyata pemimpin
pemimpin itu bukan ininya juga yang buat, tapi kayak mantanku itu bukan malah pandai-pandai kali di sekolah itu. Ini gitu lah, cuma itulah kan kodratnya dia seperti apa namanya jalan hidup dan ada apa namanya ketika anak ini tamat SMA ternyata banyak yang luar biasa yang istilahnya yang dulu kita menganggap misalnya wah ini bodoh belum tentu dia jadi orang dan ternyata banyak juga ya orang gitu orang yang hebat. Makanya ketika SMA saya juga introspeksi diri ketika waktu dia SMA saya juga nggak terlalu banyak orang apa namanya nggak terlalu banyak orang suka sana suka sini pokoknya berteman ala kadarnya tidak wah kali ngomong tuh satu-satu. Makanya kalau saya suruh berdiri nggak berani. Jadi pas saya malah tahu saya Pak Judi orangnya introvert gitu. Tahu. Berarti psikologi saya udah di mungkin dia belajar dari apa namanya isi saya itu gitu. Masih kok tahu ya. Saya dulu apa nggak banyak ngomongnya saya ketika sudah menjadi guru bertahap makin tua makin istilahnya seperti pohon kelapa makin tua makin nunduk makin berubah. Kalau mungkin kalau di ya mungkin setelah jadi guru mungkin bisa mulai kan ya mudah-mudahan kita berubah dengan apanya berdiri depan aja. Kemarin hari Senin kemarin umur udah puluhan tahun dari guru baru itu jadi pembina upacara itu mungkin secara langsung Pak Jika aja jadi upacara tapi ngomong siap gitu kan apapun berarti ngomong ya ya siap tiba-tiba biasanya kan ada jadwal itu kan ya udah siap ya kalau nolak juga cuma agak gengsi juga Pak kan sama gengsi juga siapa Pak ya kan juga kalau kira-kira kan sejak ini memang sejak ITKP misalnya yang disuruh Pak suruh baca protokol baru buka kemarin ngasih tahu apa lagi ada kawan yang meninggal karena kepala sekolah nggak hadir saya mewakili makanya ya namanya dulu bener makanya ya mau nggak mau siap juga nih kita apa ceritanya kayak mana ya bilang kan spontan aja gitu kan langsung duduk gitu kan dan kita apa kita kan persiapan gitu kan apa mau kita bahas sejak ini jadi calon guru penggerak ini memang bapak ya saya jadi pembina pun banyak juga ya TU buka? Kamar mandi? buka aja depannya Apa ya? Ditutup gitu aja kan? tapi kriteria untuk jadi kepala sekolah udah ada insya Allah bisa kalau udah disuruh-suruh kan sudah ada ini ya itu contoh keyakinan yang ini banyak sebenarnya berdoa itu udah biasa mungkin kita ya biasa berdoa tidak bermain HP gaming juga proses pembelajaran tapi saya terus terang kalau anak-anak megang HP saya marahin Bang ketika main game yang saya pakai kenapa sekarang kalau kita zaman yang power tip ini kan memang itu tuntutannya gitu. Tapi kalau dia bermain HP itulah yang apa kita saya nggak bisa melarang mereka untuk memegang HP saya bilang boleh megang HP boleh menggunakan HP tidak bermain game karena kalau udah main game udah payah cuma kalau cuma ngecek aja mungkin yang paling berapa menit sih ngecek aja gitu itu suasana di kelas iya kalau kan dengan materi jika saja materi tidak menggunakan HP istilahnya ketika dia ada materi-materi itu memang kita menggunakan HP memang sekarang kita pakai HP memang apalagi kalau di kurikulum 3 itu modelnya memang ya saya sesuaikan aja apalagi di lab
waktu agak jarang sih main HP, memang konsentrasi materinya. Pak, kami apalagi masalah akun itu sekali ketika ke laptop anak-anak baru terbiasa dengan di situ, masuknya butuh waktu setengah jam. Kayak kita kan biasa nih masuk HP akun biasa masuk, semua anak kan masuk. Pak, payah kali masuknya. Bisa sinkronasi, apalagi nggak bawa HP, nggak bisa masuk kan mereka itu kalau pakai akun. Jadi caranya bagaimana sih agar mereka belajar nggak pakai akun? Mulai susahnya juga. Apalagi sekarang udah pakai akun. Nah itu teknik kita ketika online ya. Tapi kalau offline kan bisa ya, bisa langsung di aplikasinya. Online ini yang masalahnya pakai akun buat apa, mengirim email atau apa kan? Mereka nggak bawa HP, itu susah. Kalau dulu kan kita kan mengirim email nggak pakai HP, buka aja komputer, buka login langsung kirim. Kalau sekarang kan, Pak, harus apa namanya, sinkronisasi dengan HP kita. Itu repotnya juga sekarang. Oke, ke security-nya. Nah ini udah biasa ya, kita menghargai dan saling menghormati. Nah ini sebenarnya bukan hukuman. Sebenarnya kalau dicerita di sini sebenarnya nggak ada hukuman. Cuma biasa apa namanya, lidah kita orang Indonesia karena udah terbiasa dari dulu. Kalau menghukum sesuatu itu hukuman namanya, tapi tidak. Itu namanya konsekuensi. Ketika ada kita buat kesempatan di kelas, kemudian anak itu mungkin lagi bermasalah atau apa kan, misalnya terlambat masuk nih, kita apa kemarin kesepakatan kita. Ya misalnya kayak saya tadi ini, saya suruh anak-anak nih yang terlambat, udah kau bersihkan aja ruangan sana. Daripada saya menghukum fisik atau apa kan, ya baca konsekuensinya. Ya Pak, udah ternyata mereka, Pak, kalau main aja kami bersihkan ya. Kalau sekolah mereka yang apa namanya langsung pulang. Ya udah, risiko kali gitu. Kalau misalnya istirahat mereka membersihkan. Kalau saya tak sanggup lah membersihkan. Oke, selamat datang Pak Abu. Oke, ini sama ya. Nah ini mungkin nggak pernah nampak ya. Jadi hukuman konsekuensi dan restitusi. Jadi kalau di dalam apa namanya guru tentang guru penggerak itu bagaimana hukuman itu harus termasuk yang digagalkan atau identitas yang dilarang. Jadi yang dibenarkan yang dua ini, konsekuensi dan disiplin. Jadi dia kalau dia hukuman kan sesuatu yang menyakitkan, takutnya anak nanti membalas ada sesuatu yang di dalamnya, awas ya bapak ini ya, hukuman kayak denda seperti itu. Tapi kalau kita tidak membiasakan dia untuk apa seperti itu, seperti apa memang saya juga belajarnya. Walaupun dulu sedikitnya dulu memang nggak, saya jarang menggunakan hukuman sebenarnya. Cuma kalau udah mungkin udah kesal kali, mungkin udah nanti belajar lagi tentang apa namanya, kalau sekarang kami yang modul 22 itu tentang apa namanya KSE, kompetensi sosial fungsional lagi. Itu dipelajari, harus guru itu memang harus sabar gimana untuk muridnya. Nah itu nanti kalau misalnya kalimat-kalimat negatif ini, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu, jangan mengancam. Nah ini kalimat mengancam nggak boleh seperti itu. Udah yang boleh itu lakukan apa yang saya katakan ya, lakukan. Jadi nggak ada kalimat mengancam di sini. Memang kita merubah di dalam khususnya ke kurikulum merdeka, nanti antara itu kurikulum merdeka juga nih. Pokoknya nanti intinya kita di dalam pembelajaran tidak kata ada ancaman kepada siswa. Kemudian, nah ini fokus pada pemecahan masalah. Sini berlaku hanya pada sebuah instruksi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Ini konsekuensinya membantu mengikuti peraturan dalam masyarakat.
kemudian dibutuhkan dalam jangka waktu panjang. Jadi sebenarnya kalau misalnya peraturan di sekolah kita buat keyakinan kelas, misalnya keyakinan mereka tumbuh di dalam karakternya, otomatis mereka ya mungkin lambat tahun ya, untuk sekarang mungkin pelan-pelan lah, ibaratnya begitu. Memang kalau saya yang 10 kelas ini mungkin ampun juga ya, jadi pelan-pelan. Kemarin juga ada kasus, kemudian hari ini kita dalam ini harus saya membuat apa namanya yang sesuai yang tidak ada materi, misalnya praktek. Kemudian ada siswa yang mungkin yang lemah di situ, itu kita buat seperti apa namanya, ada kriteria dia pembimbingan khusus. Dan tahu kita ini ternyata di dalam dia ini lemah dalam artinya lama dalam menyelesaikan suatu kasus permasalahan. Kemarin saya terakhir setengah jam sendiri juga untuk mengawali dia menyelesaikan itu. Ini satu orang. Baru ada anak pintar tapi sepele. Jadi saya buat kamu pulang sekolah, datang lagi selesaikan tugas yang tadi. Kalau dia datang semua, 36 orang 15 orang yang menyelesaikan. Bisanya cuma main. Setelah dibuat kayak gitu ketakutan. Bukan takut apa? Oh iya. Nah, datang dia. Memang ya mau nggak mau kita harus seperti ini mereka. Biar jangan apa istilahnya ada kalau kita buat misalnya kayak gini nanti bapak itu sebenarnya nggak mau kayak gini ya. Ini kan ada keyakinan kelas mereka. Kalau bapak itu kalau misalnya kita bekerja seperti ini, kalau nggak kita buat itu bisa-bisa dibuat lagi. Kayaknya ada lama-lama kan terbiasa mereka untuk seperti itu. Ya, ini yang saya lakukan tadi yang di sini ya, peraturan tadi. Jadi yang dibuat dulu, kemudian buat kemudian anak. Jadi yang terakhir tadi untuk bagaimana kita kemudian anak belajar ini memecahkan masalah. Sama mudah-mudahan tapi dengan ikhlas kita mungkin mereka berhasil. Kalau kemarin ada 15 orang, yang biasanya lagi cuma 1 orang, itu repotnya apa? Misalnya begitulah. Saya tanya sama guru yang lain, memang dia orangnya enggak apa namanya, anaknya mungkin introvert, jarang bicara sama kawan, dijauhi oleh kawannya. Saya nggak tahu lah, dia menjauh kawan tapi menjauh kasihan. Itu yang harus kita perhatikan juga sama anak-anak seperti itu, biar jangan dia nanti terkucilkan juga sama teman yang lain. Jadi saya tanya juga sama guru-guru yang lain kolaborasi. Ya Pak, saya juga sama saya seperti itu, tapi saya mencoba cara tapi bagus ya dia ngomong, bisa dia ngomong. Karena mungkin karena dia nggak pernah bicara itu kawannya mengucilkan. Jadi ada hal-hal seperti itu. Sama kawannya yang sebelahnya itu mengganti nih. Kalau dia yang enggak, dia memang bekerja. Yang lain pada sek, ya jadi tinggal. Saya juga tengok namanya, saya tanya ke guru lain, kenal sama ini. Ini orang ini. Jadi harus kita harus tahu juga identitas apa masalahnya di rumah, apa di sekolah, kenapa dia seperti itu juga. Jadi yang kayak gitu mungkin nanti kalau untuk misalnya ada penilaian ada pertimbangan kita gitu. Makanya bukan sudah kenal selesai dia cuma lama.
dan ngomongnya pun nggak kalah jelas sekali memang. Kan ada kawan-kawan kita langsung menghukum, si Pol itu nggak bisa bicara atau apa gitu. Kita kan harus nanti lari ke segitiga restitusi. Dan ini contoh sebenarnya banyak ya. Ini contoh-contoh budaya positif kerja kelompok, kemudian istilah bermain, ice breaking istilahnya, kemudian yang lain macam-macam ya. Dan terakhir restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, apa-apa aja segitiga restitusi ini yang perlu kita pertama menstabilkan identitas. Jadi ketika ada anak bermasalah, kita lihat dulu menstabilkan itu adalah tingkat yang apa namanya, ya istilahnya kasusnya yang sudah harus kita selesaikan. Tapi ada kasus-kasus yang nggak usah pakai ini nggak apa-apa. Jadi kalau kasusnya itu memang betul-betul yang perlu kita tangani. Ada juga kita kolaborasi dengan guru BK. Kalau misalnya kita memang harus meminta dan ke tingkatan yang lebih tinggi lagi. Kasusnya nanti sampai seperti itu. Jadi kalau bisa sebelum kita ke BK, kita cek dulu ini apanya juga apa sih sebenarnya yang perlu diselesaikan. Nah ini contoh segitiga restitusinya mungkin bisa dilihat di video YouTube. Kalau mau lihat ya nggak apa-apa. Cuma nanti di awal mungkin ada sedikit audionya agak kurang jelas, tapi yang kedua di dubbing. Karena terus terang buat video itu memang ternyata butuh waktu. Lain kayak langsung ngeplot langsung. Harus tahu juga apanya dong mas, bukan identitas baru bertanya ke apa sih permasalahannya, baru ke keyakinan yang kita sepakatin. Kalau mereka sudah mau tahu kesalahan mereka, itulah yang baru kita dapat. Tahu salahnya apa ya? Tahu salah apa? Kalau udah tahu dia salahnya apa, enak kita gitu. Masalahnya kalau kita tahu salah apa, nggak tahu apa, susah juga. Ini tahu salah apa? Tahu Pak, ya. Udah tahu ya enak.
goyang. Berantem. Sama mainnya apa? Main game. Kita kalau langsung betul dialog kayak ya, gitu, nggak ada dubbing. belajar dia main game di sana. Waktu dikasih tugas dia bikin game. Jadi kalau nggak ada dubbing memang suaranya agak kurang bukan ya nggak kayak ini. Tapi ada satu lagi yang video yang ini kan video durasi kan sekitar 7 menit. Yang satu kasus lagi ini dubbing. Namanya mana cara mendubbing? Pas harus dubbing lah. Ini yang posisi hujan nih ya. Saya orang minggu yang di posisi hujan. Mau saya ini yang terserah. Nah, gue ini memang agak bagus. Yang ini agak nah, gue juga. Ini mata nggak lucu banget. Silakan masuk. Jadi memang anaknya Ada apa ya Pak? Tidak tahu Pak. rekan-rekan kamu, khususnya perempuan atau bapak, akan punya perlakuan bahwa kamu sering memilih dan keambilkan yang lain. Artinya ada banyak. Apakah pengambilan mereka itu benar? Benar Pak, saya melakukan ini hanya untuk kesenangan, tidak ada maksud lain seperti mencuri atau sebagainya. Iya Pak. Bandel-bandel suaranya lembut. Dia kan masalahnya kan ini kan dia melempar. Masalahnya melempar. Rekan-rekan kamu bukan Iya Pak, saya mengakui kesalahan. Iya Pak. Kita harus bersikap baik satu sama lain dan saling menghargai orang lain serta sikap paling kita. Saya meminta maaf di hadapan teman-teman saya yang khususnya kepada siswa perempuan yang menjadi korban dan meminta Bapak selaku wali kelas dari Rizka sebagai saksinya bahwa perbuatan saya ini tidak akan terulang kembali sebagai bentuk tanggung jawab saya yang telah melakukan kesalahan selama ini. Coba ini. Oke, itu pembebasan dari saya untuk aksi nyata
tentang hal yang menunjukkan hubungan dengan budaya positif, ya kami persilakan yang bisa apa aja. Pokoknya yang berhubungan dengan hal positif. Masukan dari teman apa aja, benar ya? Bebas. Saya balik itu kan. Pengalaman mungkin yang mana kita sharing pengalaman kan. Jadi gitu ya kan. Sekarang kasus itu banyak. Oh seperti ini gitu. Pokoknya nilai informatika aman. Semenjak pandemi ini, nilai siswa nggak ada yang angkat. Aman semua. Iya aman ya kan. Mungkin kalau kami sama yang di SMA 4 banyak kali kasus rupanya di SMA 4 ini kan. Oh gini. Karena dekat Sama PN. Mbak Rina juga kami bu Dekat PN begini itu nggak tahu kan. Cabut dulu. Kopi. Nggak ngerti kopi. Kalau sama Pak Bayu sedikit aja yang semuanya cuma permasalahan begini. Banyak siswa Ya. banyak masalah. Ya, kami juga kami kok banyak masalah. Ya, Siswa, menerapkan ini siswa. memang menerapkan segitiga restitusi atau keyakinan kelas mungkin kita saya sampaikan tadi kalau bisa kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Cara saya lagi. Saya agak tahu tadi keyakinan kelas buat dari kita tadi salah satu cuman buat kesepakatan yang kelas. Contohnya jam istirahat itu biar di sekolah terlambat kasih tambahan waktu 10 menit. Sementara kan di sekolah kita masing-masing udah punya aturan jam istirahat sekian, ya udah masuk sekian. Kan nggak ada tambahan-tambahan lagi. Sementara kalau kita buat kesepakatan kayak gitu, kalau kita akan menciptakan masalah baru karena kita sudah melanggar aturan yang di atasnya yaitu aturan sekolah yang secara tertulis dibuat juga sekolah ini kayak Peraturan sekolah kan umum ya. Nggak boleh terlambat. Memang kita nggak boleh terlambat, guru yang nggak boleh terlambat, murid terlambat bagaimana itu kalau misalnya mau terlambat itu kan kita yang di dalam itu yang apa ya konsekuensinya. Nggak mungkin yang udah terlambat dari JK di depan dihukum lagi mungkin sekarang kan belum paham dihukum apa kita dihukum lagi kan enggak. Nah, itu yang kalau misalnya di jam-jam pertama. Ya, kalau misalnya di terakhirnya saya melalui pengamatan. Saya bertindak seperti itu dengan melalui pengamatan. Kenapa? Selama ini pun kalau nggak dibuat seperti itu tahu ya kan, biar anak-anak segera ke maksud. Tapi kantin kita itu kan jaraknya, kemudian anak-anak ini kan makan nggak dibuat seperti itu pun mereka pun karena baru 20 menit baru nyampe. Nggak dibuat itu di sini. Mau kadang itu lewat 5-10 menit, ya. Karena guru juga di sini saya bukan terus terang, bukan menjadikan apa memburukan cuma satu. Kawan-kawan itu juga begitu. Entah dia sudah membuat keyakinan kelas 5-10 menit dia datang ke kelas itu. Jadi saya pikir daripada nggak disampaikan kan. Ya, jadi kita nggak usah menafik lah aku offline. Memang kalau di jam istirahat pertama itu memang rawan memang. Terang. Ini entah kalau yang sama kawan-kawan yang main kalau itu bel langsung apa? Ya, kalau sama yang lain mungkin itu bel langsung gurunya langsung apa? Atau ada yang guru yang masih sebelum bel udah langsung sana gitu memang. Tapi kan saya tengok di sini kan, ada gurunya masih duduk dulu di ruang Sebenarnya guru. guru yang ditakuti ini nggak ada. Cuma di peraturan. Dasarnya peraturan. Peraturan sebenarnya kita nggak ada namanya. Peraturan itu artinya dari keyakinan kita juga. Jadi itu mungkin sama saya, mungkin sama guru lain itu beda-beda lagi pendapatnya. Dan mungkin anak-anak mau ke di lab, ada yang keluar ada yang enggak ya kan? Ya mereka saya suruh keluar nggak mau keluar. Pak nggak mau sini aja, susah juga memang. Udah saya waktu ketika istirahat gunakan waktu istirahat dengan baik. Ternyata seperti itu, Pak kamu di sini aja lah Pak. Mereka rupanya nggak istilahnya, ada juga yang nggak punya apa namanya, istilahnya nggak punya uang. Ya susah juga. Ini ya udahlah.
Indonesia nggak pernah main. Yang susah juga kan ini memang ada masing-masing kita lah. Jadi saya berpendapat seperti ini, mungkin yang lain juga. Kalau di sama kami nggak ada namanya pembenaran, atau pembenaran ya. Jadi pendapatmu bagaimana? Pendapatmu bagaimana? Kita memberikan pendapat. Absen dia. Paham tadi udah? Belum. Bapak Ibu, DVD-nya udah semua kumpul. Yang belum kumpul, Nanti dapat foto aja. Jauh. tinggal satu aja. Kalau sekolah Makanya saya ya mungkin memberikan semua saya pengamatan saya di sini kasihan juga memang saya lihat mereka berjalan biar turun tangga kantinnya bukan di dekat, misalnya ngantri jalan apa duduk makan nanti baru jalan apalagi ke ruangan atas jauh itu waktu makan saya juga terasa juga saya juga mengalami itu kan. Baru saya menyelesaikan apa, baru duduk, baru 5 menit saya duduk. Udah bel lagi, waduh. Belum saya minum, baru terasa belum minum. Walaupun saya merasa bisa ya saya mungkin ke apa kan, ke ruang guru apa gitu kan. Tapi kan, ya udahlah, saya juga biar mungkin aman, mereka aman. Jadi biar nggak ada hal-hal yang apa. Kalau dulu kan, kalau kita sama dulu kan, masuk gurunya belum datang kita harus menunggu gitu kan. Memang seharusnya kita yang boleh menunggu apa boleh menunggu. Tapi kalau kasihannya nggak karena gurunya kan dibawa itu kan jajannya ke kelas. Nah situ peraturan saya nggak boleh makan di kelas. Peraturan saya minum boleh, makan nggak boleh karena mengganggu sama kawannya yang nggak punya makanan. Kasihan juga, yang makan yang satu nggak makan. Jadi kalau minum nggak saya larang. Yang belum ada SPD-nya Bapak Ibu. Jadi pas selesai istirahat saya bilang tadi, yang istirahat tadi yang belum sempat makan dibawa ke kelas. Kita di sini Kan nggak ada tuan rumah. ini kan waktu sudah menyelesaikan makan udah selesai. Makanya itu yang saya perhatikan. Daripada nanti saya masuk dia makan lama gitu. Lebih baik dia menyelesaikan makanan. Tapi kalau minuman, kalian mau minum aja nggak apa-apa. Kita juga harus karena minum itu kesehatan. Tapi kalau makan bisa kita tunda. Tapi kalau minum memperlancar apa namanya pencernaan kita. Kalau ini nggak apa-apa makan ya. Kalau ini nggak apa-apa. Oke, terima kasih kepada kawan-kawan yang memberikan masukan dan tanggapan atas praktek baik pada sesi tanya jawab. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.